Mulai ini teh. Mulai aja lah, Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, let's start thanks to Almighty Allah Subhanahu wa Taala, because of His blessing we are able to come here to join in this presentation. Now I will read one by one our agenda today. So that the first session is opening, the second session is introduction, the third session is presentation time, the fourth session is opinion or Q&A, the fifth session is closing. Well, everyone, let's open our meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. 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 And I want to introducing the second session is introduction. So I want introduction or group member. There is me, Ajeng Yunika Anifa as moderator and the first presenter, and there is Afifah Nurul Shifa as the second presenter, and Zevi Farida as the last presenter. And the presentation today is about teaching pronunciation. I want an introduction first. What is the teaching pronunciation? Next slide. So, what is teaching pronunciation? So, teaching before we get into the what is good pronunciation, I want to explain first about teaching pronunciation. So teaching pronunciation is teach about the way in which a word is pronounced, how their mouths move when they produce the sound of language, and how word stress, rhythm, connected speech, and intonation work. For the goals goals with listen and understand how the pronounce it. For the goals of pronunciation teaching is to develop the student listening so that they pay attention and understand how things are hard, how the pronunciation are pronounced should be said. Jadi teaching pronunciation itu adalah mengajarkan cara di mana sebuah kata diucapkan dan bagaimana mulut pembicara bergerak ketika mereka menghasilkan suara dari bahasa dan bagaimana tekanannya, ritmenya, ucapannya yang terhubung dengan pronunciation tadi. Dengan tujuan pengajaran para guru yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa mendengarkan how to pronounce sehingga mereka memperhatikan dan dengan demikian mereka memahami tentang bagaimana keluarnya cara pengucapan tersebut. Lalu kita langsung so we get to the third session is pronunciation. The third session is presentation time. So next slide. There is the content. First is what is good pronunciation and pronunciation problems. That is delivered by me. Next slide. So, what is good pronunciation? The most important thing about the way we speak in English is that we should be intelligible or understandable. That we should be understood by other speakers of English wherever they are. If intelligibility is the goal, then it suggests that some pronunciation features are more important than others. Some
sound, for example, have to be right if the speaker is to get their message across. Like, for example, and sound is in sound versus on sound, which is singing sound or other. Jadi hal terpenting di sini, the important thing of good pronunciation is the first is intelligible, atau bahwa kita harus dipahami oleh penutur bahasa lain atau speaker lainnya, apa yang kita bicarakan kepada yang lain. Terus jika kejelasan atau intelligibility itu adalah tujuannya, maka menunjukkan bahwa beberapa fitur pengucapan itu lebih penting dari yang lain, kayak misalkan suara harus benar jika pesan mereka ingin tersampaikan. Yang kedua yaitu stressing word atau stressing phrases. Stressing word and phrases correctly is vital if emphasis is to be given to the important parts of message, and if words are to be understood correctly. Jadi stressing word itu menekankan kata dan frasa dengan benar saat kita berbicara. Jika ingin menekankan, diberikan pada bagian terpenting dari pesan jika kata-kata ini ingin dipahami dengan benar. For the example, like intonation, when we are getting mad or we are getting in a good mood, untuk di contoh bisa kita ketika lagi intonasi nada marah atau bertanya. Lalu di sini so in this second, there are Robin Walker. The theory is lingua franca core. So what is a lingua franca core? So this would mean concentrating only on the sound and pronunciation that really matter for effective communication when two speakers of English with the different first languages to speak each other. Jadi di sini bagaimana menjadi good pronunciation, menurut Robin Walker itu ada dua, yaitu concentrate to sound and concentrate to pronunciation. Jadi yang pertama adalah berkonsentrasi pada suara ketika kita berbicara dengan penutur bahasa Inggris, dengan penutur yang lainnya, dan kedua yaitu konsentrasi pada pronunciation. Next slide, please. So the second matter is pronunciation problem. The first step is what student can say. Some student difficulty hearing pronunciation features which we want them to reproduce. Some students have great difficulty hearing pronunciation feature which we want them to reproduce. This may be because their mother tongues do not use that sound which English does. Some ASEAN for the example, like some ASEAN speakers have difficulty pronouncing R sound, like in the English, R sound is like more like that, not the R like that. So how to dealing with this with that problem? So first is explain in demonstration. In the first place, teacher can show the student how sound are made through demonstration or diagram or explanation. Jadi pertama yaitu kita dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana suara dibuat melalui demonstrasi, melalui penjelasan didemonstrasikan.
and the second step is explain in the draw their attention. Draw the sound to their attention every time they appear on a recording or in our own conversation. In this way, we gradually train the student ears. Jadi yang kedua yaitu menarik perhatian mereka setiap kali mereka mendengarkan rekaman-rekaman pronunciation. Dengan cara ini cara-cara bertahap melatih telinga siswa atau mendengarkan pronunciation tersebut. The third one is explain the phonetic of the place of articulation. The third is explain or introducing introducing the student with the phonemic chart and the place of articulation, which is from where the sound come out. So the pronunciation doesn't like. Yaitu tahap yang ketiga yaitu dengan cara menjelaskan atau memperkenalkan mereka dengan phonetic chart atau dengan place of articulation. Dengan cara ini mereka akan mengetahui cara-cara keluarnya atau artikulasinya di mana suara-suara itu ketika sedang mempronunskannya. The next slide. So the second problem is the intonation problem. Extremely difficult to hear tones or to identify the different patterns. Some of us find extremely difficult to hear the tones or to identify the different pattern of rising and falling tones. Jadi beberapa dari kita tidak hanya kita, orang lain juga merasa sangat sulit untuk mendengarkan tone mereka atau untuk mengidentifikasi pola yang berbeda dari naik turunnya intonasi tersebut. And how to dealing with this problem? Jadi bagaimana kita memecahkan masalah ini? That is first is recognize or analysis mood in audio track. One of our tasks is to give our student opportunities to recognize such mood and the intonation, either on an audio track or through the way we ourselves model. Jadi kita memberikan kesempatan pada siswa-siswa untuk mengenali mood-moodnya ketika mereka berbicara di audio track. Melalui cara kita menganalisis audio itu, apakah si intonasinya naik atau turun, apakah itu lebih ke marah atau dan yang lainnya. So the second step is imitating the mood. Imitating the mood yaitu kedua yaitu meniru apa yang mereka mood yang mereka ucapkan dari audio tersebut. For the example, like when the audio track people are getting mad, like there is like pressure, the intonation like pressure like that. Jadi dengan contoh kita dari audio tersebut bagaimana si tekanannya naik atau turun. Okay, the third one, the last is the key to the key that more important is listen repeatedly. Students have to listen repeatedly so that they notice how English is spoken, either on audio or video or by their teachers. Jadi kunci yang terakhir yaitu pengucapannya pertama-tama membuat siswa mendengarkan berulang kali dari kedua step yang di atas. So that is from me. The third material is will be delivered by Afifah. Afifah, the floor is
Okay, thank you, Ajeng, for the time. And here I will continue the material. And the material is about phonemic symbol to use or not to use. A phonemic symbol has a reason for using. For the first is working on English voices. The use of phonemic symbols in working on sound in English is very possible. We can teach students to hear the difference says. For example, we can teach the difference between the pronunciation of sheep and cheap. Sheep and cheap. It's different symbols for the others. And then very and very. So there is no reason if the pronunciation lesson is not effective. We can explain the sounds made by practicing it directly or by using the pictures. And for the second reason is for paper dictionary. Another reason for using symbol phonemics is for paper dictionaries, where students can find out how the word is pronounced without hearing it. And then for the last reason is knowing the mistake. Final reasons, when an error occurs and both the teacher and the students know the symbols, it is easier to explain what the errors was and why it occurred. We can also use symbols for pronunciation talks and games. Some teachers complain that learning symbols place unnecessary burden on students. For certain students, this may be true, and tension levels are greatly increased if they are asked to write in phonemic script. But if they are simply asked to recognize rather than produce different symbols, then the tension is not so great, especially if they are introduced to various symbols gradually rather than all at once. So we assume that knowledge of phonemic scripts is useful for students. Jadi, phonemic symbols memiliki 3 alasan mengapa mereka digunakan dan harus digunakan. Yang pertama, mengerjakan suara dalam bahasa Inggris. Jadi, kita dapat mengajarkan siswa dalam suara-suara bahasa Inggris, mengajarkan perbedaan pengucapan dan ejaan gitulah. Misalkan seperti tadi sheep dan cheap. Nah, lalu kita bisa mengajarkan kepada siswa by picture atau gambar atau secara langsung. Lalu alasan yang kedua adalah untuk kamus kertas. Bagi siswa yang sudah di level advance atau di level yang tertinggi dalam siswa bahasa Inggris, itu akan sangat memudahkan mereka membaca tanpa mendengarnya. Jadi mereka akan mengetahui dengan sendirinya bahwa simbol ini ada dibacanya akan seperti ini dan simbol lain dibacanya seperti itu. Lalu alasan yang terakhir adalah mengetahui kesalahan. Kadang ketika guru mengajar terjadi kesalahan, baik guru maupun siswa ketika belajar phonemic symbols akan mengetahui gitu ya, bagaimana simbol-simbol itu diucapkan gitu. Jadi siswa bisa mengingatkan guru bahwasannya pengucapan ini salah atau kurang tepat. Lalu lebih mudah menjelaskan apa kesalahannya dan mengapa itu bisa terjadi. Lalu phonemic symbols juga bisa digunakan untuk tugas pengucapan dan permainan. Terkadang beberapa guru mengeluh tentang pembelajaran phonemic symbols yang mana mereka mengatakan ini merupakan beban bagi siswa karena ketika mereka diberikan tugas untuk menulis skrip phonemic, ketegangan mereka akan meningkat dan mereka akan sedikit nervous gitu. Namun, ketika mereka diberikan tugas hanya untuk mengenali saja, tidak untuk menghasilkan tulisan,
ketegangan mereka itu menurun, terutama jika pengajaran atau pembelajarannya itu dilakukan secara bertahap bukan sekaligus. Gitu. Jadi saya dan kelompok berasumsi bahwasannya pengetahuan tentang skrip fonemik bermanfaat bagi siswa. Next slide, please. Okay. For the next is when to teach pronunciation. The teacher must decide when to include teaching pronunciation in the order of the lessons, whether to teach the whole or just to look for another topic. In any class, there will be the following. One is the whole lessons, devote the entire sequence of lessons to pronunciation. Some teachers devote entire lesson sequence to pronunciations, while it can be difficult to spend an entire lesson working on just one or two sounds. It makes sense to work on connected speech, concentrating on stress and intonations. Sometimes students can work on listening skills before moving on to the next sections. Pronunciation of the sequence. Sometimes they may look at the vocabulary aspect before starting to work stress and spelling. Jadi yang pertama itu pembelajaran penuh, yang dimana seluruh pembelajaran itu misalkan 45 menit pelajaran, guru mencurahkan seluruh urutan pelajaran untuk pronunciations. Mungkin akan sedikit sulit gitu. Mengerjakan pronunciation selama 45 menit. Nah, dalam pembelajaran penuh itu, guru dapat berkonsentrasi pada tekanan dan intonasi. Lalu terkadang siswa juga mendengarkan terlebih dahulu audio-audio lalu mengerjakan sesuatu yang berkaitan yang berhubungan dengan pengucapan. Lalu juga terkadang melihat aspek kosakata sebelum mengerjakan penekanan suara dan ejaan. The second one is decrease slot. Some teachers incorporate short, separate pronunciation slots into the lesson sequence. They work on certain phonemes, either separately or in contrasting pairs. Other times, they spend a few minutes on the contrast between two or more sounds on the stress patterns. Jadi, yang kedua itu slot yang terpisah. Maksudnya itu mungkin kita mengajarkan pengucapannya itu pengucapan pendek dan terpisah dalam urutan. Kita mulai bekerja pada fonem-fonem yang tertentu secara terpisah atau dalam pasangan yang kontras. Mungkin di minggu sekarang guru akan mengajarkan fonem yang berbeda dan di minggu selanjutnya akan berbeda lagi dengan 2 atau lebih banyak suara yang dihasilkan gitu, yang disampaikan. The third one is integrated pieces. Our students listen to recordings. Students can work on very prominent voices. They can imitate the way people speak on recordings. Teaching pronunciation forms part of the mini sequence in which students learn language forms. One of the things we want to focus on during the accuracy of the reproduction stage is the correct pronunciation of students. Yang ketiga itu fase terintegrasi, yang dimana pada fase ini kita mengajarkan melalui rekaman audio, yang dimana siswa itu mengerjakan suara-suara yang menonjol dan mereka ambil yang mereka dapat dari audio tersebut, lalu menirukan cara orang tersebut berbicara gitu. Lalu
di fase integrasi ini memfokuskan keakuratan dalam reproduksi pengucapan yang benar. For the last one is opportunistic teaching. The teachers may deviate from the original plan during the lessons, may teach vocabulary or grammar opportunistically. When we want to stop, we can spend, a minute or two thinking and looking for some pronunciation problem at arise. We have to think about the right pronunciation so that in delivery there is nothing wrong. Yang keempat yaitu pengajaran oportunistik, yaitu terkadang guru menyimpang gitu dari pembelajaran ketika pembelajaran itu menyimpang dari rencana semula. Gitu. Nah, mengajarkan kosakata atau tata bahasa secara oportunistik itu adalah cara yang mungkin tepat untuk mengisi kekosongan ketika ada penyimpangan gitu. Ketika kita ingin berhenti, kita bisa menghabiskan 1-2 menit untuk berpikir dan mencari, memikirkan cara pengucapan yang tepat dari penyimpangan tersebut gitu, agar tidak salah lagi dalam penyampaiannya. I think it's enough for me. Thank you for your attention. I'm sorry for my mistake. Back to moderator. Okay, thank you, Ifat, for the material presented. The next turn for the third or the last presenter is Devi Marida. Devi, time is yours. Okay, thank you, Ajay. I will to continue the delivery of the next material as the closing of the delivery of material. Okay, di sini saya akan membahas mengenai pronunciation and the individual student. Pronunciation is an extremely personal matter, and even in monolingual class, different students have different problems, different needs, and different attitude to the subject. In multilingual class, of course, students from diverse language background may have very specific concern and issue to deal with. Jadi, secara garis besarnya, pronunciation and individual student ini apabila kita flashback sedikit ke pembahasan chapter-chapter sebelumnya juga pernah dibahas juga oleh Bapak Nurdin, bahwasannya kita itu harus bisa mengenal siapakah murid kita, apa saja yang mereka butuhkan, kemudian apa saja kendala atau kekurangan atau bisa disebut juga pencapaian mereka yang sudah didapat di dalam kelas. For example, misalkan kita berada di dalam satu kelas yang memang berisikan beragam bahasa atau beragam budaya mungkin ya, beragam bahasa kayak misalkan Afifah kan dari mana sih, Afifah dari Ciwidey gitu, terus saya dari Cicalengka, itu kan berarti dalam pronunciation, dalam ucapan, baik itu intonasi dan juga artikulasinya itu juga pasti berbeda. Jadi sudah semestinya kita sebagai seorang pendidik, khususnya guru kelak, harus bisa mengetahui dan bisa memanage bahwa siswa kita memiliki karakteristik pronunciation yang berbeda-beda. Upaya untuk meminimalisir akan terjadinya problems dalam kelas pronunciation gitu, kita bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi atau membuat daftar kata-kata yang mereka kurang pahami. Kemudian setelah itu kita bisa melihat dan menawarkan gitu kesempatan kepada mereka untuk mendengar pronunciation atau ucapan yang benar secara semestinya gitu. Kemudian ada pronunciation sequence atau urutan dari tahapan
pembelajaran pronunciation itu sendiri. The area of pronunciation which we need to draw our student attention to include individual sounds. They are having difficulty with word and phrase or sentence stress and intonation. Jadi sebagaimana yang kita ketahui gitu, area dari pronunciation itu sendiri tidak jauh dengan ungkapan, kata, rasa, ataupun itu tekanan pada kalimat gitu, ataupun bisa disebut dengan intonasi gitu lah, intonasi pengucapan. Nah, di sini juga ada 3 tahapan untuk kita dapat mengerti urutan pembelajaran pronunciation itu sendiri. Oke, next slide. Yang pertama, sebagai seorang tenaga pendidik atau guru, kita harus working with sounds. We often ask our student to focus on one part sound. This allow use to demonstrate how it is made and so how it can we often ask we often ask our student to focus on one part sound. Jadi di sini kayak kita sebagai seorang tenaga pendidik atau guru itu harus meminta gitu siswa agar untuk fokus pada satu suara atau suatu ucapan yang kita ucapkan, kemudian menginstruksikan mereka agar dapat suara itu tuh bisa diejak oleh mereka dengan benar sesuai pronunciation yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada working with stress. The teacher will mark the stress of those words. Another common way of drawings. Student attention to stress issue is to show where the weak vowel sounds in words. Jadi secara singkatnya di sini kita sebagai tenaga pendidik juga sebagai teacher gitu harus bisa menggunakan pengucapan dengan tekanan pada kata yang tentunya juga konsisten gitu. Tidak berubah-ubah, tidak tidak mengubah makna gitu dari kalau misalkan kan si pengucapan itu dapat berubah jikalau misalkan tekanan intonasi kita berbeda, itu nanti maknanya juga bisa berbeda gitu. Kemudian ada working with intonation and stress sesuai dengan tadi yang saya sebutkan gitu ya. Di sini kita itu perlu menarik perhatian siswa gitu agar kita itu bisa menggunakan perubahan nada atau intonasi tekanan untuk menyampaikan makna yang sesuai dengan pengucapan kita terhadap para siswa kita dan mencerminkan struktur tematik dari apa yang kita katakan untuk menyampaikan juga suasana hati gitu. Kemudian slide ada masih pronunciation sequence juga. Yang keempat adalah sound and spelling, di mana there are many regularity in English spelling. There's no one-to-one correspondence between letter and phonics can problem for some learner. Jadi secara singkatnya itu dalam bahasa Inggris juga tentunya sudah ada keberaturan atau ejaan gitu dalam bahasa Inggris. Nah, fakta bahwa huruf dan fonem, maksud saya antara huruf dan fonem itu kalau misalkan kita tidak beraturan itu bisa menyebabkan masalah gitu bagi kita selaku seorang guru gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengetahui keberaturan atau rules dalam sound and spelling khususnya dalam bahasa Inggris agar tidak terjadinya persepsi yang berbeda terhadap mahasiswa kepada mahasiswa atau siswa kita gitu. Kemudian ada connect speech and friendship, di mana this is something we need to draw our attention to in our pronunciation teaching, so that at the very least they recognize what they heard when listening to naturally flowing speech. Three-stage procedure for teaching students about
feature such as assimilation and then elisions. Nah, di sini untuk connecting speech and fluency itu sendiri itu adalah sesuatu yang kita perlukan gitu untuk menarik perhatian para siswa dalam pengajaran pronunciation itu sendiri gitu. Paling tidak itu mereka dapat mengenali apa yang mereka dengar gitu. Ketika mendengarkan semacam ucapan yang mengalir secara alami gitu. Kemudian di sini ada 3 tahapan yang tadi saya sebutkan, 3 stage procedure for teaching student atau dengan menggunakan istilah elision, di mana elision ini adalah penghilangan satu atau lebih bunyi seperti vokal, konsonan, atau seluruh suku kata itu sendiri dalam sebuah kata atau frasa, dan menghasilkan bunyi yang lebih mudah untuk dipahami saya. Nah, dan juga ada secara assimilation atau asimilasi, di mana asimilasi ini merupakan bentuk perubahan bunyi yang menyebabkan mirip gitu atau sama dengan bunyi lain. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada comparing atau disebut dengan membandingkan. Caranya itu kita sebagai guru gitu ya bisa memulai dengan menunjukkan kepada para siswa kita seperti kalimat ataupun frasa dan meminta mereka gitu untuk mengucapkan kata-kata dengan benar gitu. Kemudian yang kedua ada identifying atau mengidentifikasi. Caranya itu yaitu dengan meminta siswa untuk mendengarkan baik itu rekaman apa sih percakapan atau pidato gitu ya, itu opsional yang bisa terhubung dalam frasa itu sendiri gitu, dan juga meminta mereka untuk menghasilkan tata bahasa gitu secara tertulis dari apa yang mereka telah dengar di dalam rekaman audio tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada tahapan yang terakhir ada production, di mana di sini adalah memproduksi. Jadi para siswa itu diberikan hak atau wewenang gitu siswa untuk berfokus pada apa yang mereka ucapkan, baik itu frasa dan kalimat gitu, dengan cara itu mulai dengan perlahan gitu. Kemudian dipercepat temponya. Dengan seperti itu, siswa juga dapat nantinya akan terbiasa dan akan terlatih kefasihannya secara keseluruhan